pagiku menuju sekolahku, hari-hari yang penuh mimpi yang kan selalu ku nanti. Belajar menghargai dari dirimu, belajar mensyukuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Untuk pelajaran hari ini, adakah dari teman kalian yang tidak hadir? Ada. Ada. Siapa? Bayu. 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 Alasannya kenapa? Karena sakit. Kemudian yang satu? Ustaz aja. Iya. Terima kasih. Yang kita doakan semoga Bayu diberikan lekas kesembuhan. Amin Allahumma. Amin. Sebelum kita pelajaran mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ke depan.
tentunya kita akan mengawali pembelajaran di hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran ke materi, Pak Guru mau bertanya, kalian tadi pagi sudah pada makan? Sudah pada mandi? Itu kegiatan sehari-hari ya, jangan ditinggalkan. Kemudian tadi malam sudah belajar? Sudah. Ya. Untuk pembelajaran pada hari ini, KD-nya yaitu kompetensi dasarnya yaitu memahami kisah keteladanan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Kemudian yang kedua, menceritakan kisah keteladanan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Ya, nih, untuk subtema yang kita pelajari yaitu keteladanan Nabi Muhammad SAW, kejujuran Nabi Muhammad SAW. Untuk tujuan pembelajaran, silakan perwakilan dari kalian untuk membaca tujuan pembelajaran. Ya, ini tujuan pembelajaran. Coba Mbak Amel, silakan dibaca tujuan pembelajaran yang pertama. Melalui pengamatan video siswa dapat menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW. Ya, melalui pengamatan video, siswa dapat menjelaskan gelar al-amin Nabi Muhammad SAW dengan benar. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Mbak Arya, coba dibaca. Melalui pengamatan video siswa dapat menjelaskan peristiwa Hajar Aswad dengan benar. Ya, melalui pengamatan video, siswa dapat menjelaskan peristiwa Hajar Aswad dengan benar. Dan dari kelompok 3, Mas David, coba. Melalui diskusi siswa dapat mendekati sikap keteladanan dan Nabi Muhammad. Ya. Melalui diskusi siswa dapat mendeteksi sikap keteladanan kejujuran Nabi Muhammad SAW dengan benar. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran. Diharapkan kalian setelah menyaksikan video dan materi yang ada di sini, kalian bisa menguasai pengetahuan dari kisah kejujuran Rasulullah. Belum kita ke materi, ya. Kita flashback ke pelajaran kemarin. Pelajaran kemarin itu menerangkan tentang apa? Sahabat Nabi. Kita Tentang? Ya, tentang zakat. Ada berapa pembagian zakat? Yang satu? Zakat fitrah. Kemudian zakat fitrah berapa kita mengeluarkan zakat? Untuk satu bulan. 5 kilogram atau 5 liter ya kalau kita bukan. Ya. Kemudian zakat mal, coba sebutkan zakat mal itu yang dizakati apa saja? Emas, pertanian, kemudian perdagangan. Ada lagi? Coba anak-anak, ini adalah sebuah ayat yang ada dalam Al-Quran berkaitan dengan diri Rasulullah SAW. Yuk kita baca bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Artinya pada diri Rasulullah SAW itu ada suri tauladan atau contoh yang perlu kita ikuti. Ya, karena apa? Perilaku Nabi Muhammad itu adalah menunjukkan perilaku yang sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun dari perilaku Rasulullah SAW
semua nabi dan rasul termasuk Rasulullah itu menginginkan masuk. Artinya apa? Terjaga dari melakukan perbuatan dosa. Berarti tidak pernah melakukan perbuatan dosa karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini. Coba anak. Ini ada gambar apa ini? Coba sana. Jawab gambar apa ini? Wahyu. Gambar. Dani ya, Dani. Anak sekolah bisa salaman keluarga dua orang tua. Ya. Ya. Dua anak yang sedang berpamitan salam kepada ayah dan ibunya. Ya, ini perlu kita lakukan dari sebelum berangkat, kita saling cium tangan biar menggunakan orang tua, ya. Kemudian yang kedua, ya ini seorang anak berpamitan mau berangkat ke sekolah. Yang kedua, nih ya, ada dua anak laki-laki sedang ngapain? Nah, mau meminta contekan. Ya, ketika ulangan, ya nggak boleh bisik-bisik minta jawaban. Nah, ini perbuatan yang kurang baik. Artinya apa? Yaitu berbuat ya tidak jujur. Ya, bagaimana perilaku anak tersebut? Perlu kita tiru ya? Tidak. Selanjutnya, nah ini gambar anak mengembalikan uang. Selanjutnya, perilaku jujur dinamakan kelas sidik, adalah perilaku mulia di mana perkataan sesuai dengan kenyataan atau niat sesuai dengan lisan juga perbuatan. Antara ucapan dengan perbuatan itu sama, itu namanya jujur. Jujur adalah induk perilaku terpuji dan salah satu sifat wajib bagi Rasul. Mari kita mengetahui sikap wajib bagi Rasul ada 4: sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sekali lagi, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ya, tuh. Dalam berperilaku hendaknya kita mencontoh akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, dan kita dulu terangkan bahwasanya Nabi itu ada contoh atau suri tauladan yang perlu kita sebagai umatnya untuk apa? Meniru apa yang dicontohkan atau apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang kita pelajari kejujuran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi Muhammad mendapat julukan Al-Amin. Ya, siapa tahu arti Al-Amin? Dapat dipercaya. Ya, ini materinya. Coba tak kasih waktu untuk membaca. Silakan dibaca. Sampai itu Nabi Muhammad terkenal sangat jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Pada usia remaja beliau diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah binti Khuwailid yang banyak yang dihormati di kota Makkah. Ini. Nah, apa itu alami tadi? Yaitu gelar Rasulullah yang artinya dapat dipercaya, melekat pada diri beliau sebagai ya pribadi yang jujur dan amanah. Ya. Ini kedua, peristiwa Hajar Aswad. Ini ya. Ketika Nabi Muhammad berusia 35 tahun, Nabi Muhammad bersama dengan orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Pada waktu itu Ka'bah itu rusak, ya. Kemudian Hajar Aswadnya itu lepas. Diperbaiki lagi oleh orang-orang Mekah
juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapat kesempatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke Ka'bah. Pada akhirnya mereka sepakat menunjuk Nabi Muhammad ya sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Wah, yang cocok adalah Nabi Muhammad. Rasulullah pun kemudian mengambil selembar selendang. Nabi mengambil selendang, ya. Kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang, ya. Hajar Aswad diletakkan di tengah. Kemudian beliau meminta seluruh pemuka kabilah atau pemimpin kabilah suku yang ada di Mekah yang sedang berselisih itu untuk memegang ujung-ujung daripada selendang itu, ya. Berarti para pemimpin memegang ujung dari selendang itu, kemudian membawa mendekati Ka'bah. Kemudian apa? Mereka mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya Rasulullah SAW, yang kemudian mengangkat Hajar Aswad itu di Ka'bah. Setelah Hajar Aswad itu dibawa dengan selendang, diikatkan dengan Ka'bah, kemudian Nabi Muhammad yang meletakkan Hajar Aswad itu ke Ka'bah. Nah, itu peristiwa daripada Hajar Aswad. Ternyata Ka'bah itu pernah mengalami kerusakan. Ya, ini gambarannya, ya. Nabi Muhammad yang meletakkan Hajar Aswadnya ke selendang ini. Nah, ini gambaran pemuka itu apa? Pemimpin, ketua suku, ya. Ketua suku yang memegang sampai di ujung selendang, baru meletakkan ke Ka'bah, meletakkan Hajar Aswad ke Ka'bah. Ilustrasi meletakkan Hajar Aswad ketika rusak. Ya, sekarang Hajar Aswad itu seperti ini. Ya, ini Hajar Aswad yang ini. Nih, Hajar Aswad ini. Berada di salah satu sisi Ka'bah. Orang berebutan untuk mencium Hajar Aswad. Foto Hajar Aswad, ya. Legend. Oke, kita lihat video, ya. Kita lihat video pembelajaran. Sebelum kita lihat video pembelajaran ini, Pak Guru membagikan LKPD tentang kerja siswa untuk kalian kerjakan bersama-sama. Silakan dibaca petunjuknya. Nanti Pak Guru meminta salah satu dari kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Silakan petunjuknya dibaca terlebih dahulu. Dan juga Pak Guru mau menampilkan video. Silakan dicermati dan dipahami dan diisi sesuai dengan petunjuk yang ada di Setelah kehancuran pasukan Raja Sangara, semakin dari kota inilah sejarah manusia paling mulia dimulai. Telah kondisi masyarakat jahiliyah itulah Nabi Muhammad dilahirkan. Bayi luar biasa itu lahir dari rahim seorang wanita mulia bernama Aminah. Jika Anda lahir, benarkah laki-laki atau perempuan? Sudah. Alhamdulillah. Allah Akbar. Kalau begitu aku segera melihatnya. Mari. 2 tahun berlalu sudah. Tugas Kalimatus Syahdiah sesungguhnya telah usai. Saatnya Muhammad kecil harus dikembalikan kepada ibu. Menginjak usia yang ke-6 tahun, Muhammad kecil diajak ibunya
untuk berziarah ke makam ayahnya, Abdullah Iyas-Tengku. Dalam perjalanan pulang kembali ke kota Mekah, Aminah pun jatuh sakit dan hari ke hari tubuhnya semakin melemah hingga di sebuah kota bernama Abwa, letaknya antara Mekah dan Yasrib. Mimpianku saat usia Muhammad menginjak 12 tahun, papanya Abu Thalib mengajaknya berdagang ke Syam. Tepat di usia 25 tahun, Nabi Muhammad menikahi Khadijah yang berusia 40 tahun. Suatu ketika, terjadilah banjir besar di kota Mekah. Kabilah-kabilah di kota Mekah pun bergotong royong membangun pantas meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Siapapun yang pertama kali akan melewati pintu itu, dan siapapun dia, kita tidak boleh melewatnya. Setuju? Aku juga setuju. Baiklah, aku setuju. Aku juga setuju. Baiklah, perhatikan bersama. Tidak lama setelah kesepakatan itu, atas izin Allah, Nabi Muhammad menjadi orang pertama yang memasuki pintu menuju Ka'bah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ternyata Muhammad, dan memang dia adalah orang yang tidak pernah kita temui dan jahat. Betul? Betul. Iya, betul. Nabi Muhammad pun menerima kepercayaan itu. Dengan kebijaksanaannya, Nabi Muhammad meminta sehelai kain, lalu meletakkan Hajar Aswad di atasnya. Nabi Muhammad mempersilahkan seluruh pemuka. Anak-anak silakan setelah melihat video diskusikan apa yang menjadi hasilnya ya. Silakan di sini.
silakan untuk dipresentasikan di depan kelas. Ya, silakan untuk salah satu dari kelompok mewakili setiap kelompok untuk membacakan hasil diskusi. Silakan dari kelompok 1. Ya. Saya Liana, silakan. Terima kasih, berikan tepuk tangannya. Oke, selanjutnya kelompok 2, silakan salah satu dari kalian untuk membaca hasil diskusinya. Terus selanjutnya kelompok 3, silakan untuk dibacakan hasil diskusi kelompok 3. Ya, yang lain kalian? Siapakah yang mendapat gelar al-arif? Nabi Muhammad SAW. Apa arti dari gelar al-arif? Dapat dipercaya karena beliau selalu berkata jujur. Mengapa Nabi Muhammad mendapatkan gelar al-arif? Karena Nabi Muhammad selalu berkata ataupun berbuat yang benar. Oke, terima kasih kelompok 3. Tepuk tangannya mana? Kelompok 4, silakan. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangannya. Dan kelompok 4. Anak-anak, setelah berdiskusi dan membacakan hasil diskusi kalian, kita akan menyimpulkan pelajaran di pagi hari ini. Ya, kesimpulan perilaku keteladanan Nabi Muhammad SAW. Coba, ya, kita baca bersama ya. Apa itu? Yang pertama adalah langit. Yang pertama membiasakan berkata pada siapa? Pada siapa? Pada semua orang. Yang kedua, mengembalikan sisa uang belanja. Ketika kita disuruh, ternyata uangnya masih sisa, uang itu kita kembalikan lagi kepada kepada orang tua atau kepada guru yang menyuruh kita. Itu ya. Yang ketiga, tidak mencontek ketika ulangan. Ya, ketika ulangan silakan dipersiapkan. Ya, malamnya itu belajar membaca. Ya, nanti ketika ulangan insya Allah akan bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan. Kemudian yang keempat, coba sekali lagi, yang keempat,
menemukan uang atau barang yang lain, kita tidak boleh memilikinya. Kita serahkan kepada yang punya atau kita serahkan pada bapak yang memburu, dan nanti ketika ada anak yang memiliki bisa dikembalikan kepada anak tersebut. Nah, ini kesimpulan dari pembelajaran pada anak-anak. Silakan lembar soalnya dikumpulkan. Ya, Pak kelompok, jadikan kelompok dulu kemudian dikumpulkan. Bagaimana pelajaran di pagi hari ini? Menyenangkan ya? Apakah pembelajaran pada pagi hari ini mendapatkan ilmu? Yaitu tentang apa? Tentang keteladanan Nabi Muhammad, yaitu kejujuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk ini materi sudah selesai. Untuk pelajaran selanjutnya yaitu tentang kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian pembelajaran tentang kejujuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga bermanfaat dan kita mendapatkan ilmu, bisa meneladani sikap perilaku jujur seperti halnya jujurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum Pak Guru tutup, kita biar tetap semangat, kita tepuk semangat bersama-sama yang keras ya. Tepuk semangat. 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 Akhirnya wassalam.